Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya, seperti yang Anda ketahui, di sini saya akan membuat video presentasi terkait dengan kasus permasalahan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Peternakan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Aziza, SPT, MSOS, MKOM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Stevia Lutfi dari kelas KB Peternakan dengan NIM 2350101113034. Seperti banyaknya berita yang beredar, yaitu mengenai ratusan ternak sapi yang mati akibat gigitan nyamuk di Merauke. Sehingga saya akan membahas mengenai kasus permasalahan tersebut. Adapun topik-topik pembahasan dengan menggunakan teori, teori sosiologi mencakup permasalahan, interaksi sosial, culture universal, stratifikasi sosial, dan solusinya. Sebelumnya, kasus permasalahan tersebut yaitu ratusan sapi yang terkena gigitan nyamuk kebanyakan adalah sapi yang ditaruh di hutan dan tempat yang tertutup. Sementara sapi yang dibiarkan lepas dan tanpa diikat, kemungkinan mati karena gigitan nyamuk akan sangatlah kecil. Nah, sapi yang terkena gigitan nyamuk biasanya akan terjangkit anemia atau kekurangan darah. Selain itu, sapi akan stres dan kehilangan nafsu makan, sehingga karena penyebab tersebut menjadikan sapi akan mati. Terlebih lagi, sapi yang anemia pada saat disembelih, darah yang keluar dari tubuh sapi sangatlah sedikit dan kemungkinan akan mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan kurang bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini juga dapat merugikan peternak sapi potong. Selanjutnya yaitu interaksi sosial. Sebelumnya, pengertian dari interaksi sosial sendiri adalah hubungan sosial yang dinamis, yang mencangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok. Nah, beberapa pelaku yang terlibat interaksi sosial dalam kasus permasalahan ratusan sapi ternak di Merauke tersebut mati, yaitu meliputi satu, pemerintah pusat, kedua, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan, ketiga, dokter hewan, keempat, peternak, kelima, masyarakat sekitar, dan keenam, wartawan. Nah, ini adalah pentahelix, di mana saya akan menjelaskan interaksi sosial yang terkait pada pelaku-pelaku yang terkait dengan permasalahan kasus permasalahan ratusan sapi yang mati akibat gigitan nyamuk di Merauke. Untuk hubungan interaksi sosial antara pemerintah pusat, kementerian, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan, serta dokter hewan, yaitu bentuk interaksi yang terjadi pada keempat pelaku interaksi sosial tersebut termasuk dalam bentuk interaksi asosiatif, di mana di dalamnya mempunyai peran penting sebagai kooperatif. Alasannya, keempat pelaku tersebut berdiskusi dan terjadi kombinasi antar mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, pada kasus ini, dokter hewan langsung turun tangan memeriksa sapi yang mati, sehingga segera diketahui penyebabnya dan kemudian akan dilaporkan pada Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan untuk segera memberikan himbauan terhadap para peternak yang sapinya mengalami permasalahan yang serupa, yaitu permasalahan seperti sapi yang terkena gigitan nyamuk akan lemas, stres, dan kehilangan nafsu makan. Selanjutnya yaitu interaksi sosial antara Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Kesehatan
dengan dokter hewan. Di mana bentuk interaksi sosial antara kedua pelaku dalam permasalahan ini termasuk ke dalam bentuk interaksi asosiatif yang memiliki peran sebagai akomodasi, di mana kedua pelaku tersebut saling bekerja sama untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, di mana Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan, serta dokter hewan di daerah tersebut setelah mengetahui penyebab matinya sapi, mulai bergerak untuk melakukan pengobatan dan proses pengisolasian ternak setelah mengetahui faktor penyebab matinya sapi, yaitu karena gigitan nyamuk tadi. Nah, sedangkan untuk daerah yang masih bebas wabah ataupun bebas dari gigitan nyamuk, akan dilakukan pemantauan, edukasi, dan pengobatan yang selanjutnya akan diadakannya program vaksinasi untuk ternak sapi. Untuk selanjutnya, interaksi sosial yaitu meliputi peternak dengan masyarakat sekitar, di mana bentuk interaksi sosial yang terjadi antara kedua pelaku interaksi termasuk dalam bentuk disosiatif. Dalam bentuk disosiatif yang termasuk ke dalam competition. Karena adanya permasalahan tersebut, peternak atau pemilik sapi tersebut yang seharusnya dapat mendistribusikan ke konsumen dengan untungan yang besar, karena permasalahan ini menjadikan kualitas yang dihasilkan oleh sapi yang terkena gigitan nyamuk tersebut, eh, hasil ternaknya dapat berkurang sehingga harga jual yang dipasarkan akan menurun. Selain itu, padahal sebenarnya daging yang dikonsumsi oleh konsumen tidak akan menular ke manusia. Namun, masyarakat sekitar ataupun konsumen juga menginginkan daging yang segar, sementara daging dari sapi yang terkena gigitan nyamuk akan terlihat tidak segar karena mengalami anemia akibat dari gigitan nyamuk tersebut. Sehingga jika dijual dengan harga yang tinggi, konsumen akan lebih memilih untuk tidak membelinya, melainkan akan lebih memilih daging yang masih terlihat segar, fresh, dan berwarna masih merah. Selanjutnya yaitu interaksi sosial antara wartawan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan, serta peternak dan masyarakat sekitar. Interaksi yang terjadi yaitu berbentuk antara beberapa pelaku tersebut adalah wartawan dalam interaksi pada kelompok ini berfungsi sebagai channel yang berperan dalam mencari dan mengumpulkan informasi dari permasalahan yang didapat dari pelaku. Dari pelaku tersebut meliputi ini tadi. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan, peternak sekitar, peternak yang mempunyai sapi yang terkena gigitan nyamuk, lalu masyarakat sekitar. Nah, sehingga berita yang dikumpulkan oleh wartawan tadi akan diketahui oleh pembaca berita atau receiver. Seperti itu. Selanjutnya yaitu culture universal. Unsur-unsur culture universal dapat menjadi pendukung maupun penghambat dari kasus permasalahan yang terjadi. Dalam kasus yang terjadi, adapun unsur-unsur culture universal meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencarian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, dan sistem pengetahuan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia masih sangat terbatas sehingga masyarakat menjadi menjadi peternak sapi tersebut kurang memiliki alat yang memadai atau lengkap sehingga dalam hal manajemen kandang mereka masih belum memilikinya. Yang kedua yaitu mata pencarian dan sistem ekonomi. Masyarakat sekitar memilih untuk
mata pencarian yaitu beternak. Nah, beternak sendiri merupakan salah satu mata pencarian yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi oleh masyarakat yang ada di Merauke. Yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan, di mana akan terjadi interaksi antara pemerintah dan wartawan, di mana sistem kemasyarakatan yang ada pada kasus di Merauke tersebut, adanya interaksi antara pemerintah dan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan, serta wartawan dikarenakan adanya kasus yang disebabkan karena banyaknya ternak sapi yang mati hanya karena gigitan nyamuk. Sehingga dengan adanya berita tersebut yang beredar dapat memberikan informasi kepada peternak daerah lain agar selalu waspada terkait ciri-ciri ataupun mm, ya terkait ciri-ciri eh, sapi yang terkena gigitan nyamuk tersebut. Selain itu, dengan adanya interaksi antara mereka juga bertujuan agar pemerintah segera langsung menanggapi permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu interaksi antara peternak dan RPH, di mana interaksi yang terjadi dalam kasus ini karena ternak sapi yang terkena gigitan nyamuk akan terjadi anemia, sehingga harus segera dipotong agar tidak mati terlebih dahulu. Nah, apabila mati terlebih dahulu kan maka hasil dari ternak tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena apabila mati terlebih dahulu akan menjadi bangkai sehingga tidak diperbolehkan untuk disembelih. Nah, dari pemotongan sapi yang terkena gigitan nyamuk tersebut yang mengalami anemia, sehingga daging yang dihasilkan masih bisa dikonsumsi secara halal meskipun kualitasnya yang eh, menurun atau kurang bagus lah ya. Yang keempat yaitu sistem pengetahuan, di mana pengetahuan sangatlah diperlukan untuk menjadi langkah awal penanganan kasus sehingga permasalahan yang terjadi tidak akan merembet pada peternak lainnya atau pada ternak-ternak lainnya. Dan yang terakhir adalah bahasa, di mana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Marta Bayu Wijaya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan pada saat diwawancarai oleh wartawan untuk memberikan informasi akurat terkait dengan jumlah sapi yang mengalami gigitan nyamuk sehingga mereka mati. Ya. Nah, untuk itu terdapat juga solusi yang yang saya tawarkan terkait dengan permasalahan-permasalahan culture universal tersebut, di mana solusi tersebut meliputi pemberian peralatan lengkap, lalu sosialisasi, di sini melakukan sosialisasi pada peternak di daerah tersebut, di mana hal ini sangatlah penting dengan diberikannya pengetahuan serta wawasan bagaimana jenis kandang yang cocok sebagai tempat teduh untuk ternak. Dan yang terakhir yaitu penyuluhan dan edukasi, di mana penyuluhan untuk mengatasi kasus ternak sapi yang mati akibat gigitan nyamuk sangatlah penting, terutama dalam konteks penyakit yang menjadi penyebab adanya kasus tersebut. Dengan memberi edukasi seperti pemberian vaksinasi, karantina mandiri, sanitasi lingkungan, dan pengobatan sapi yang terkena gigitan nyamuk. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan manusia atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Nah, dalam kasus tersebut, stratifikasi sosial dapat mencakup beberapa aspek, meliputi posisi strata sosial, social mobility, dan status enroll atau status dan peran. Posisi strata sosial, di mana terdapat beberapa pelaku dalam eh, kasus permasalahan
yang terjadi di Merauke. Yang pertama yaitu kepala pemerintah, lalu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Kesehatan. Di mana posisi pemerintah dalam kasus ini berada dalam tingkatan strata paling tinggi atau strata atas atau dapat dikatakan dengan upper class, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi dan mengurangi jumlah kematian yang terjadi. Alasannya, karena pemerintah sebagai strata tertinggi dikarenakan mereka sebagai pengawas dan pengendali kasus tersebut, di mana mereka akan menangani dan memberikan inovasi terkait dengan penanganan yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kasus yang terjadi di Merauke tersebut. Sehingga mereka harus terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi berbagai permasalahan atau tantangan dalam peternakan, karena pada dasarnya pemerintah mempunyai tujuan untuk mencapai swasembada pangan terkait dengan pemenuhan daging di Indonesia. Yang kedua yaitu dokter hewan, di mana posisi dokter hewan dapat dikatakan dalam strata profesional atau keahlian, atau bisa juga dikatakan strata menengah atau middle class, di mana mereka memiliki kewenangan terkait penanganan kesehatan. Alasannya yaitu karena pada kasus kematian yang terjadi di Merauke merupakan suatu kondisi di dalam tubuh ternak yang tidak dapat dilihat secara fisik. Sehingga mereka lah yang bertugas sebagai pihak pertama yang turun langsung dalam hal pemeriksaan kesehatan, pengobatan, pengecekan penyakit, penanganan penyakit, serta sebagai motivator atau pengedukasi para peternak di daerah tersebut. Selain itu, fokus pada kesehatan hewan, mereka juga fokus perihal keselamatan pangan, serta berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk menangani permasalahan kesehatan ternak secara efektif. Dan yang terakhir yaitu peternak dan masyarakat, di mana posisi peternak berada dalam tingkatan strata bawah atau lower class, di mana mereka sebagai peternak kecil yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan ekonomi terutama. Hal ini alasannya mereka hanya memiliki ternak yang sedikit dan memiliki keterbatasan untuk pemenuhan ekonominya. Sehingga mata pencarian beternaklah yang mereka bergantung pada ternak tersebut. Sehingga dalam kasus ini mereka lah yang sangat dirugikan karena harga beli lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual yang diternakannya. Sehingga juga mereka tidak dapat keuntungan. Selanjutnya yaitu social mobility atau mobilitas sosial. Social mobility merupakan gerak dalam struktur sosial. Nah, pelaku yang melakukan gerak sosial tersebut mencakup individu ataupun kelompok. Dalam hal ini, eh, social mobility meliputi pemerintah, dokter hewan, dan peternak. Di mana sebelumnya tipe gerak social mobility ini terdapat dua jenis, yaitu horizontal atau peralihan individu atau kelompok sosial ke posisi yang sederajat. Dan yang kedua yaitu vertikal atau perubahan derajat sosial individu atau kelompok sosial. Nah, untuk social mobility pemerintah tersebut, dalam kasus ini pemerintah dapat dikategorikan dalam bentuk mobilitas sosial atau social mobility eh, tipe vertikal menuju ke atas. Karena apabila pemerintah dapat berhasil melakukan penanganan dan memberikan inovasi untuk penyelesaian kasus permasalahan tersebut, bisa saja mereka akan dinaikkan pangkatnya ke lebih ke atas lagi. Kedua yaitu dokter hewan.
dapat dikategorikan dalam bentuk vertikal menuju ke atas maupun horizontal, karena mereka bertujuan sebagai pengendali kesehatan apabila berhasil melakukan penanganan yang efektif terkait kasus yang terjadi, tidak menutup kemungkinan mereka akan dinaikkan pangkatnya ataupun juga bisa dipindahkan tugasnya ke daerah yang sama halnya eh, mempunyai kasus permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah peternak. Di sini peternak dapat dikategorikan dalam bentuk vertikal menuju ke bawah. Karena selain rugi, apabila sapi yang mereka ternakan mati semua karena akibat gigitan nyamuk tersebut, maka kemungkinan besar mereka akan berpindah ke mata pencarian yang lain yang lebih menjamin untuk pemenuhan ekonominya. Dan yang terakhir yaitu status enroll. Status adalah tempat atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain. Sedangkan role atau peran adalah aspek dinamis dari sebuah status, di mana saat seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia disebut telah melakukan sebuah peranan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang mempunyai status dan peran yaitu meliputi pemerintah, dokter hewan, dan peternak. Pemerintah memiliki status tertinggi atau berkedudukan tertinggi sehingga memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan terkait kasus permasalahan eh, ratusan sapi yang mati tersebut akibat gigitan nyamuk yang ada di Merauke. Perannya sebagai pihak terakhir untuk menyelesaikan kasus yang terjadi, karena mereka berhak menentukan cara dan inovasi agar ternak dari para peternak lainnya tidak mengalami kasus yang serupa. Yang kedua yaitu dokter hewan. Dalam kasus ini, dokter hewan dikategorikan berstatus asifet karena mereka menduduki posisi tersebut dengan segala jerih payahnya sendiri. Untuk perannya sendiri, dokter hewan berperan penting dalam penanganan kasus ini karena mereka yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan bagian dalam tubuh sapi yang terkena gigitan nyamuk tersebut. Dan yang terakhir yaitu peternak. Peternak memiliki dalam hal ini eh, berstatus as asribet karena mereka penduduk lokal yang memanfaatkan lahannya untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. Peran peternak sendiri sebagai pemeran utama dalam kasus ini dan juga sebagai pihak pertama yang dirugikan karena banyaknya kasus ternak yang mati akibat gigitan nyamuk di daerah setempat atau di Merauke. Nah, itulah beberapa topik pembahasan terkait dengan sosiologi peternakan yang dapat diambil atau dapat dilihat dari eh, kasus permasalahan yang telah saya ambil, yaitu ratusan sapi, ternak sapi di Merauke yang mati akibat gigitan nyamuk. Adapun solusi-solusi yang solusi menggunakan teori sosiologi peternakan yang dapat saya berikan untuk penanganan kasus permasalahan tersebut. Solusi tersebut meliputi yang pertama, adanya koordinasi antara peternak, pemerintah lokal, dan lembaga kesehatan untuk melakukan intervensi pencegahan gigitan nyamuk. Nah, pada setiap elemen harus memiliki fungsi untuk mencapai tujuan bersama, seperti pelatihan tentang penjagaan gigitan nyamuk, distribusi alat-alat pelindung, dan pengawasan kesehatan. Yang kedua yaitu perlu adanya upaya untuk mengubah persepsi mereka melalui dialog, sosialisasi, dan edukasi agar mereka lebih waspada dan termotivasi untuk bertindak ke lebih baik. Yang solusi ketiga yaitu memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan
untuk melindungi ternak dari gigitan nyamuk seperti obat anti nyamuk, jaring pelindung atau layanan kesehatan hewan diberikan secara adil, terutama bagi peternak kecil yang mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan peternak besar. Dan solusi yang terakhir yaitu perlu melibatkan pemimpin komunitas atau individu yang dihormati untuk mengadopsi dan mempromosikan inovasi baru seperti teknologi canggih kepada masyarakat dan peternak, sehingga lambat laun mereka akan lebih banyak yang mengikuti terkait teknologi atau inovasi yang telah diberikan. Demikian video presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.